Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa karim wa azim ala hadhan nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wallahu a'lamu bimuradih. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin alhamidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Semoga semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang satu apapun, selalu mendapatkan nikmat, mendapatkan berkah, mendapatkan rasa karunia yang sungguh luar biasa. Maka nikmat ini wajib kita syukuri dengan hati, pikiran, dan juga lisan kita. Hati, kita mengakui kebesaran Allah dengan bersyukur. Lisan, kita mengucapkan alhamdulillah, jadi bersyukur. Pikiran, badan selalu beribadah, dan itulah tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa teriring kepada penghulu alam, Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi yang tidak pernah lelah untuk mendoakan umatnya, Nabi yang selalu membantu dan menolong umatnya, dan Nabi yang rela untuk menjadi tameng bagi umatnya. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang akan kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Kita yang sudah berkeluarga, kita yang sudah menikah, kita yang sudah memiliki pasangan, tentu ingin mempunyai anak dan keturunan agar meneruskan garis nasab yang telah Allah berikan kepada kita, agar nanti di hadapan baginda Nabi di akhirat kita akan dibanggakan oleh baginda Nabi. Tazawwajul wadud al walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah olehmu yang anaknya banyak dan wanita yang kau cintai, karena nanti aku akan banggakan kalian di hadapan para umat-umat yang lain. Tetapi yang harus diingat, ketika kita memiliki anak, kita punya anak, kita memiliki keturunan, ada hal yang harus kita jaga. Karena sejatinya punya anak dan keturunan itu nggak gampang. Manusia tidak gampang untuk diarahkan. Jangankan manusia yang punya akal pikiran, kambing, sapi, dan hewan-hewan yang lainnya yang tidak punya akal pikiran, itu pun masih sulit diatur, terlebih manusia. Maka sudah paham dengan kondisi manusia, Allah mengwanti-wanti kepada kita untuk menjaga keluarga dan keturunan kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya ada penekanan yang Allah berikan kepada kita. Anak yang dilahirkan dari rahim istri kita,
yang diberikan oleh Allah dari darah dan daging kita sebagai seorang ayah, yang kita nafkahi, yang kita kasih makan, yang kita pelihara, itu punya potensi untuk membawa kita kepada jurang neraka. Maka Allah telah wanti-wanti, ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu. Lalu bagaimana untuk menjaga, mendidik agar keturunan kita mengarahkan anak-anak yang kita lahirkan untuk menjadi pribadi yang menyelamatkan dari jurang neraka? Yang pertama, kita harus ajarkan anak-anak kita ketuhanan kepada Allah, tauhid kepada Allah, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ada tarbiyah qoblal wiladah. Pendidikan sebelum dilahirkannya anak-anak kita. Ketika istri kita masih mengandung 9 bulan, 1 bulan sampai 9 bulan, semuanya sudah diatur oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Ada pendidikan qoblal wiladah, pendidikan sebelum melahirkan, dan pendidikan ba'dal wiladah, pendidikan pasca melahirkan anak kita. Apa tarbiyah qoblal wiladah? Pendidikan apa yang harus kita berikan kepada keturunan kita ketika masih dalam keadaan dalam rahim? Yang pertama, mengenalkan ayat-ayat Allah. Maka diajarkan dan dianjurkan oleh para ulama, ketika istri kita dalam keadaan 4 bulan, kita diminta untuk tasyakuran, mendoakan agar si anak ini kenal dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat thayyibah, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, tahmid, tasbih, agar anak-anak kita dengar dan mendengar apa yang dibaca oleh jamaah yang kita undang. Lalu setelah itu, jalan 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, anak kita diajarkan untuk diperdengarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh para ulama untuk membaca surat Muhammad agar kelak anak kita memiliki akhlak dan budi pekerti sebagaimana baginda Nabi Muhammad. Kita diperintahkan untuk membaca surat Maryam dan surat Yusuf serta surat-surat yang lainnya. Lalu anak kita diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Ketika istri kita dalam keadaan 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, kalau bisa kita bacakan ayat-ayat pendek agar kelak nanti dia bisa mendengar. Karena sejatinya anak kita yang sudah usia di atas 5 bulan itu sudah mendengar dan mampu berkontraksi dengan yang dia dengar di luar perut ibunya. Maka banyak para profesor, doktor mengajarkan anak-anak kita untuk diperdengarkan musik agar kecerdasannya timbul. Padahal yang lebih memberikan kecerdasan kepada otak anak-anak kita adalah ayat-ayat suci. Selain memberikan kecerdasan kepada otaknya, juga memberikan kekuatan kepada imannya. Memperkenalkan tauhidnya, bahwa ayat ini nanti yang akan kau pelajari. Itu tarbiyah qoblal wiladah. Lalu ketika sudah dilahirkan si jabang bayi, istri kita sudah mengeluarkan anaknya. Anak kita diperdengarkan yang pertama adalah pendidikan untuk kenal kepada Allah. Dibacakan telinga kanan ayat, dibacakan telinga kanan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, agar dia mendengar kalimat-kalimat yang memuji Tuhannya, agar dia mendengar nama Tuhannya, tidak lagi salah di dalam bertauhid, bahwa Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar.